Susah banget nemu rumah baru di Grand Family, setuju sih. Karena memang 90% di market itu banyaknya rumah second atau malah yang butuh renovasi. Tapi mitos itu udah berakhir karena sekarang kamu bisa dapat satu area kawasan yang udah provide kamu dengan rumah baru dengan lebar yang menurutku udah 12, mewah banget di kawasan Berry Hill yang aksesnya deket banget sama National Hospital, Loop, Unesa, dan juga akomodasi yang lain. Jadi tunggu apa lagi? Yang ini juga udah full furnished dengan high-end konsep. Jadi kita ada di kawasan Graha Family yang kamu sudah tahu itu adalah kawasan sinyo ya kan, susu elitnya Cindo Surabaya, dan kamu akan dimanjain dengan rumah yang kali ini itu 100% baru grace, bahkan udah punya interior yang high end konsep. Di sini adalah rumah yang menurut aku kasih sebuah taste baru dan warna di properti Surabaya Barat, karena dari segi interiornya, placement layoutnya itu bisa dibilang fresh from the oven. Nah, kalau kamu lihat rumahnya ini kali ini adalah 2 lantai aja dan juga udah punya eksterior yang menarik, beda sama yang lain dengan color tone yang kali ini bener-bener punya earth feel color juga. Menariknya dengan eksterior yang menurut aku itu amazing ya, dengan lekuan-lekuan round corner, masih ada efek 3D 3D, masih punya taman spesial, dan juga fasadnya yang boleh dibilang itu fresh juga. Ini yang menarik. Bahkan kamu juga mendapatkan sebuah kawasan berpagar yang kali ini mungkin udah jarang banget kamu temuin di kawasan-kawasan rumah baru yang udah punya private access kayak gini. Semuanya udah one gate system dan kamu juga punya akses deket banget ke arah National Hospital. Bahkan menuju ke arah Loop dan juga area-area akomodasi yang lain itu cuma selangkah aja. Kita sekarang mau cek ke bagian dalamnya dulu. Di area carportnya udah support sampai 2 mobil. Udah punya 1 area garasi, nanti kita juga akan bahas dari bagian dalam. Tapi aku mau cerita tuh eksteriornya. Nah teman-teman bisa lihat nih, kapan lagi kamu dapat penempatan bagian luar rumah itu masih kasih kamu sentuhan artistik kayak gini. Masih ada permainan waterfall dengan ukiran-ukiran, bahkan ini layered ya, jadi habis pond kamu dapat 1 lagi layer untuk penempatan area batu tabur seperti ini. Gak cuman di sini aja, di bagian sini pun kamu masih dapat efek 3D, masih ada seninya timbul tenggelam, masih ada lagi semi garden di sebelah sini yang masih kamu lihat itu bener-bener wah ini beda nih, asik nih rumah. Dan nggak itu juga ya kan, kalau dari sini kamu sudah dapat semi 1 area kanopi, mungkin kurang banyak ya, tapi kalau menuju entrance ke bagian dalam rumah itu tuh udah senior friendly banget. Karena di sini bisa accessible juga menggunakan wheelchair, ya kan? Di sini jadi kamu nggak usah takut nih kalau aku punya mama papa gimana, no worries. Ini udah wheelchair accessible dan juga kamu bisa langsung ketemu sama placement bagian depan alias teras depan yang menurutku masih sangat cantik. Udah kelihatan di sini penempatannya cakep banget semuanya. Bahkan di sini juga masih kasih support untuk area duduk-duduk lagi, mungkin buat ganti atau lepas sepatu sebelum masuk ke dalam bagian rumah. Dan yang pasti bagian dalam itu nggak usah ditanya, kalau amazingnya itu masih plus-plus banget. Sekarang kita mau cek ke bagian dalam rumah yang tipe terbesar dari kawasan Berry Hill ini. Lebar 12 x 24, kamu dapat 1 area pintu yang astonishing banget. Gigantic door, udah dengan build quality yang heavy sehingga lebih kedap, dan juga kamu dapat fitur smart lock. Yuk masuk dulu deh, kamu akan kasih lihat nih ya view-nya. Nah ini aku tutup ya kan, kita sekarang ada di area guest room-nya, dan di area guest room ini kamu juga udah dapat fully furnished kayak gini dengan ceiling yang udah punya drop ceiling juga. Kamu dapat sebuah area duduk-duduk santai dengan segala ornamennya kayak gini. Bagusnya minta ampun, karena apa? Karena di sini tuh kesan yang ditunjukkan itu geometrical shape-nya itu nggak hanya siku, tapi lebih ke continuous round kayak gini, sehingga lebih bulat-bulat cantik. Bahkan sampai di area drop ceiling, di area dinding sebelah sini, bahkan yang asik. Nah ini nih, kita tukar posisi dikit ya. Kebayang nggak kamu dapat sebuah round corner kayak gini
sehingga kesannya jadi lebih beda daripada rumah yang lain. Dan ini memang salah satu kelebihannya rumah di kawasan Graya Family yang tentunya adalah kawasan elit di Surabaya Barat. Nah, after kamu sudah di area ruang tamu ini, kamu akan dimanjain dengan satu penempatan area podroom. Nah, kita harus bahas juga nih. Jadi aku juga sangat agree ketika sebuah podroom itu ditata di sisi paling depan sehingga dari kita masuk kita bisa langsung bersih-bersih. Nah, kamu udah dapat sebuah urinoir, sebuah shower juga ternyata dengan drop shower ya kan. Bahkan dinding-dindingnya kombinasi antara permainan granit kayak gini dan juga granit matte ala industrial sehingga kesannya lebih mewah lagi. Yang pastinya juga secara untuk top table dan juga wastafelnya ini quite cute ya. Sehingga kamu dapat kesan modern infinite yang menjadi sebuah taste di kalangan Gen Z hari ini. Oke, so udah kan ngomongin bedroom, sekarang kita mau langsung enjoy ke area bagian dalam. Oke, kita lihat ya, begitu kamu masuk ke sini, nih view-nya. Kanan, kiri, semuanya full ventilasi. Kita dijepit dengan sebuah koridor, kanan dan kirinya ada sebuah taman. Dan tamannya itu menjadi sumber ventilasi sampai ke atas dan bisa dijadiin sebuah terrarium kayak yang ini. Oke, nah enjoy nih, kamu ada di kawasan bagian area living room. This is the main living room, salah satu tempat yang perlu banget kita bahas karena di sini adalah sumber kenyamanannya keluarga. Kamu bisa dapat sebuah ruangan yang punya ukuran besar dengan ceiling yang tinggi, ya kan? Kamu dapat penempatan sebuah area entertainment persis di bawah tangga, bisa di model kayak gini tinggal ditambahin TV aja. Sentuhannya menarik banget teman-teman. Kamu bisa lihat ya. Sini. Di sini kamu bisa lihat. Di sini ada penempatan modelan taman kering kayak gini. Ya kan? Jadi ini nggak perlu kamu maintain, dibiarin aja nggak masalah, paling cuma dibersihin aja. Semuanya tanaman di sini juga artificial, jadi kamu bisa create sebuah ilusi garden di bawah tangga. Tinggal ditambahin TV 70 sampai 80 inch, kamu bisa enjoy the utmost experience di kawasan living room yang ini. Dan secara ngomongin dimensi, kamu bisa lihat kalau penempatan area sofanya aja, kamu bisa punya capacity almost to 6 seaters. Dan juga menjadi sebuah kemewahan ketika digabungkan dari area living room ini dengan area dining roomnya. Total di ruangan ini kamu bisa host orang sampai 15%. Sehingga kamu bisa punya acara keluarga yang lebih lavish, lebih grande, lebih nyaman, di-enjoy dengan bareng-bareng seluruh kerabat kamu. Nah, sekarang kita mau ke sisi ini dulu deh. Kita mau bahas adalah sebuah area kitchen and dining room yang jadi satu. Di sini kamu mendapatkan sebuah area pantry island di mana udah terdapat induction stove dan juga kamu sudah lengkap juga connect dengan top table marble di sini. Oh sorry, dengan top table granit ya kan? Dan juga kamu dapat connect dengan sebuah area meja makan dengan kapasitas kurang lebih 6 orang. Ya kan? Menarik nggak? Menurut aku menarik banget. Bahkan kalau kamu boleh cek nih, view-nya tuh direct sampai ke arah living room tadi. Dan kamu juga masih mendapatkan placement untuk area pantry, di mana secara nih, untuk pantry-nya sendiri kamu udah dapat searea full kabinet dari bawah sampai atas. Kamu juga mendapatkan satu placement untuk area kulkas. Di sini kamu mendapatkan area sink, ya kan? Untuk kelengkapan memasak simple dan juga full kabinet sampai atas beserta dengan hidden lamp cantik kayak gini. And then kamu juga masih mendapatkan area dispenser dan satu pintu kamuflase menuju ke arah servis. Nah, ini looks-nya nice banget, sentuhan interiornya juga udah matching banget ya. Nah, sekarang kita mau lanjut dulu ke area belakang servis dan juga kamar pertama. Dari pintu kamuflase yang kita discuss tadi, kita langsung ke area samping rumah. Ini adalah area yang dikhususkan untuk area servis, yang dimana udah include dengan penempatan, salah satunya adalah area dapur basah. Di sini kamu juga mendapatkan sebuah placement untuk area laundry dan juga area ART. Nih, udah menggunakan tangga khusus dan juga kamu dapat ruangan satu lagi di bagian belakang yang bisa fungsiin jadi gudang. Lah, untuk kamar supir kamu bisa enjoy di sebelah sini nih.
Nah, kamu bisa kelihatan nih kalau di sini ada placement untuk satu area. Nih, kamar mandi ART, kamar ART, dan juga placement untuk satu area garasi mobil di bagian depan. Nah, taman belakangnya pun juga menurutku estetik banget. Di sini kamu bisa dapat sebuah area ruangan taman belakang yang di sini unsur estetiknya itu double-double. Yang pertama, kita udah pakai konsep dry garden ya. Jadi ini sudah ada garden deck dan ditambahin dengan area dry garden yang dimana ada permainan pohon, batu tabur, dan juga area duduk-duduk kayak gini. Bagian eksteriornya udah pakai teknik komprot sehingga kamu nggak bosen dan juga kelihatan lebih berstruktur sehingga lebih cakep. Nah, kamu bisa juga lihat point of view yang lain dari sebelah sini. Kalau di sisi tadi bisa jadi barbecue area, di sini juga bisa jadi area tempat duduk untuk enjoy the view. Bahkan yang amazing kalau kamu lihat sampai ke atas tuh. Nih, kameramen boleh arahin ke atas ya. Konsep round cornernya masih dipakai sampai di area balkoni lantai 2. Which is menarik nggak sih? Ya, betul banget. Nah, itu juga dipisahkan antara ruang utama dengan ruang area taman. Itu hanya menggunakan 4 frame window aja yang udah menggunakan material finish good sehingga kesannya lebih cakep lagi. Dan dari bagian luar atau dalam, kita bisa saling lihat contohnya kalau kamu dari area taman, kamu bisa view langsung direct menuju ke area ruang keluarga ini. Nah, tadi aku sudah mention, tapi aku belum bahas detail. Saatnya kita detailkan sekarang ya, yaitu adalah area terrarium yang ada di sebelah sini. Terrariumnya menarik banget. Konsepnya ini menjadi sebuah ventilasi dari lantai 1 sampai ke atas. Nih, lihat. Tuh, menjadi sumber cahaya sampai ke atas dan bisa enjoy sampai di area lantai 2 juga. Which is itu menarik. Jadi area sini pun walaupun nantinya pada saat kamu tinggal tidak menyalakan lampu, kombinasi kedua ventilasi baik di tengah dan belakang bisa membuat area ruangan tengah ini tetap kelihatan terang. Bahkan nggak cuma satu, kamu masih dapat space area terrarium lagi yang kedua di sisi yang ini. Nah, nanti kita view dari atas seperti apa bagian dalamnya. Which is menarik banget. Dan aku suka sekali lagi round cornernya masih dipertahankan. Dan ini adalah sebuah style yang mungkin aku boleh bilang aku juga udah nggak ketemu kayak gini selama sepanjang tahun 2025. Which is ini yang pertama dan bisa jadi hadiah Natal buat kamu karena ini adalah year end sale yang menurut aku wajib kamu dapetin. Nah, last but not least kamu harus lihat nih kalau ini juga masih provide sebuah area guest room atau nanti juga bisa difungsikan sebagai area kantor di bagian sini. Secara ukurannya lebih compact dibandingkan kamar-kamar yang lain, tapi di sini kamu bisa mendapatkan sebuah penataan ruang yang bisa dijadiin area kantor ataupun untuk kamar juga masih oke banget. Dimensinya seperti ini bisa kamu alih fungsi jadi sebuah area single bed. Bahkan untuk area kantornya pun kamu juga masih mendapetin loh sebuah konsep bay window yang menjadi area menarik untuk menjadi setting ke arah depan dan juga connect dengan area terrarium yang tadi. Bahkan the beauty nggak selesai di kamar ini aja. Kamu juga bisa dapat satu hal yang ini. Nih, ikut aku ya. Kamu bisa dapat sebuah area lift di mana bisa connect dari lantai 1 sampai ke lantai yang kedua yang menjadi space dan sebuah fitur yang wajib punya ya untuk sebuah rumah mewah, yaitu adalah private lift kayak gini. Sekarang kita mau lihat lantai 2-nya kayak apa, tapi sebelum itu kita harus bahas area tangga. Kenapa sih kok perlu dibahas area tangga? Karena ini adalah salah satu letak beauty-nya juga. Kalau kamu perhatiin kok bisa terang banget ya, karena di bagian atas itu udah full skylight juga. Dengan penampakan yang cukup menarik banget, single line stairs kayak gini, itu bisa kasih komposisi yang lebih di area ruang keluarga. Apalagi kalau kamu mainin area flooringnya dengan modelan keramik model kayu kayak gini, plus kamu juga masih dapat frameless railing yang kesannya jatuh lebih minimalis lagi. View-nya lebih cakep, apalagi kalau kita lihat dari lantai yang kedua. Landing juga nih lantai 2, lantai yang menurut aku cukup menarik karena unik banget penataannya dan enjoyable banget sehingga boleh dibilang memang kawasan rumah mewah itu pas banget untuk title disematkan di rumah ini. Yes, ini ya kawasan area lantai 2-nya. Kamu nggak cuma dapat sekedar koridor boring yang bentuknya cuma kotak lurus, tapi kamu dapat permainan skylight nggak cuma di area tangga juga, bahkan di kawasan terrarium yang tadi aku cerita. Nih, bisa kelihatan kan? Asik loh, penataannya itu beda. Taste-nya juga beda dan menjadi experience baru. Yang pasti, nggak mirip sama tetangga yang lain. Itu yang paling penting. Dari lantai 2 ini kamu dapat beberapa fitur, yaitu adalah kamar anak, kamar entertainment,
dan juga satu area lift. Kita bahas satu-satu, yaitu adalah area kamar anak. Nah, ini adalah penampakan area kamar anak yang kosong, ya kan? Jadi kamu tahu kira-kira luasnya seberapa nih, ya kan? Ini adalah kamar anaknya. Kamar anak pertama di lantai yang kedua dengan dimensi yang menurut aku cukup lega banget. Oke, kamu juga di area sini sudah mendapatkan space untuk penataan kabinet, penataan ranjang queen size pun masih affordable banget. Dan dimana view-nya bisa langsung dapat di sini, nih. Jadi siapa bilang kamar anak nggak dapat view itu hoax ya? Kamu bisa dapat enjoy the view sampai ke arah garden di sini. Menariknya lagi nggak cuma garden doang, kamu juga dikasih sebuah area semi balcony, ya kan? Selain menjadi area ventilasi, ini juga bisa jadi area private balcony di mana kamu bisa enjoy di kawasan kamar anak yang ini. Dan sentuhannya menarik banget. Nah nih, kamu juga nggak langsung terekspos dengan area luar, tapi kamu masih punya sedikit placement private di area sini. Nah, tenang, semua kamar itu pasti punya ensuite bathroom, termasuk di kamar yang ini. Lantai 2 full kamar mandi dalam ya guys. Dan di sini kamu bisa dapat, wah, cek dulu deh. Nih, ambience-nya dapat, lighting-nya bagus, kombinasi area tembok yang menggunakan granit tile warna matte, sehingga kesan industrialnya dapat banget. Lampunya tuh jadi lebih menyala. Dari area shower box dengan penataan lampu tembak kayak gini, it's a beautiful idea, ditambahin dengan penataan lampu sorot di atas yang menembak ke arah urinoir, top table. Nih kamu lihat nih, wastafelnya udah menggunakan kohler semua, dan ini sentuhannya menarik banget. Bahkan kamu juga masih punya place untuk jendela aktif di sini, sehingga kamu bisa punya ventilasi yang pastinya lebih bagus lagi. Nah, lanjut. Ini pintu apa nih? Nanti ya kita bahas ya. Kita mau lanjut dulu karena kita akan akses areanya dari sebelah sini dulu deh. Nah, ini adalah sebuah area tersendiri di mana di area ini memang udah dikhususkan menjadi second living room-nya. Kalau biasanya kamu nemu sebuah area second living room itu adalah di area koridor, di sini enggak. Kamu udah disiapin sendiri untuk private room yang bisa menjadi area entertainment, di mana udah lengkap nih furnish-nya dengan sofa, table, wall panel, dan juga punya connecting door dari area sini menuju ke kamar mandinya, ya kan? Nah, bahkan juga dari sini juga mendapatkan akses menuju ke arah balkon. See? Nah, nih kalau kamu mau tahu dari depannya seperti apa, ini penempatan eksteriornya kayak gini guys, ya kan? Di sini juga kamu dapat sebuah balcony deck dengan hanging garden. Dari sisi kiri sampai kanan rumah full hanging garden. Ini konsep yang menarik, tinggal kamu rawat, kamu ganti tanaman yang lebih sesuai dengan selera kamu boleh, dan kamu juga mendapatkan eksterior cantik banget, bahkan sampai ke atas nih, lihat nih, menarik ya, nice banget penataannya, ya kan? Aku suka banget konsep private room gini. Kenapa? Karena kesannya jadi nggak amburadul, koridor tetap bersih, tetap steril, tapi kamu juga nggak kehilangan fungsi area ruang keluarga yang kedua. Nah, di sini lanjut lagi, kita mau bahas untuk area kamar anak yang berikutnya. Sekarang kita mau lanjutin ke next room, yaitu adalah second regular room, kamar reguler tapi ya menurut aku mewah ya. Ini, langsung aja ya. Ini adalah sebuah penempatan area kamar yang kedua. Di kamar ini pun kalau kamu perhatiin spacingnya masih enak. Kok bisa dengan dimensi kayak gini? Nata kamar itu adalah salah satu fungsi yang penting untuk diperhatiin, dan di sini masih di-provide untuk keduanya. Yang pertama adalah dengan ukuran kamar segini kamu masih punya space untuk area meja belajar ataupun kabinet persis di sebelah sini. Untuk area ranjang bisa kamu placement di sisi yang itu, dan area TV-nya udah ready di bagian sini. Aku suka tuh sama electricalnya karena udah rapi semua kayak gini, sehingga kamu nggak perlu dedel-dowel lagi dan bisa enjoy the building lebih nyaman lagi. Di bagian sini pun kamu masih punya jendela aktif, di mana jendela aktifnya menggunakan finish good dan langsung connect sama hanging garden di bagian depan. Dan of course, ini yang paling penting, kamu dapat sebuah akses, yaitu adalah satu area kamar mandi dalam. Nah, ini wajib sih, harus ada. Dimana sekali lagi permainan warna abu-abu dengan lampu sorot ditambah dengan double shower dan juga semua sanitari menggunakan kohler, itu yang wajib. Salah satunya ini dan penempatan urinoir di sebelah sana.
which is berarti kita sudah cover seluruh kamar reguler di rumah ini. Totalnya kita punya 4 kamar, 3 udah kita bahas termasuk kamar tamu di bawah dan juga 2 kamar anak, plus 1 ada private second room. Nah, sekarang aku mau bahas untuk primary master bedroom, tapi sebelumnya aku pengen tunjukin ke kamu kalau ini adalah exit dari lift yang tadi kita bahas di lantai 1. Penempatannya juga enak, persis di sebelah koridor tangga, dan dari sini kamu bisa langsung akses menuju ke area koridor yang cakepnya kayak gini. Sekarang kita cek untuk primary master bedroomnya dulu deh. Yuk kita ikut ya. Nah, ini adalah sebuah primary master bedroom yang I think this is one of the largest, yang menurut aku sangat nyaman banget, ya kan? Kamu lihat kameramen notok sana, sih, gede dan enjoyable. Karena dari sini kamu bisa punya creativity yang menarik. Kok bisa? Kita bahas satu persatu deh, oke? Kita bahas dari area ranjangnya dulu deh, ya kan? Di sini kalau kamu lihat di bagian atas dulu, kamu bisa mendapatkan sebuah permainan profile and drop ceiling, sekali lagi round corner juga, dan memang sudah ditempatkan hanya untuk mengcover area ranjang doang. Karena kita punya second dan third area di sebelah sana. Nah di sini ranjang dengan ukuran king size, nakas kanan kiri masih sangat enak banget ya. Dan nggak cuman itu aja, kamu juga masih mendapatkan sebuah area lounge. Di sini kamu bisa biarin hanya sekedar jadi area sofa bed kayak gini, ditambahin sedikit meja kecil, menurutku masih oke, ya kan? Dan kamu bisa punya highlighted view, yaitu adalah di kawasan entertainment ini. Kamu lihat nggak sih, panelnya udah nggak pakai wood panel atau main HPL biasa. Ini udah pakai marmer book match, ya kan? Di sebelah sini kamu bisa pasang TV-mu di sini, which is pasti udah feelingnya keren banget. Aku saranin sih jangan wall mounted ya, biarin di sini aja sehingga nggak ngerusak marmernya, ya kan? Dan aku juga masih suka banget karena di kanan dan kiri kamu masih punya sebuah ventilasi kayak gini. Di bagian atas kamu lihat gorden-gordennya, railingnya juga udah punya hidden railing juga, which is itu bagus banget. Dimainin dengan sebuah 2 lampu sorot di sebelah sini. Nah, jendela aktif, area nonton, area tidur udah. Sebelum ke belakang, aku wajib bahas, ini adalah sebuah area yang cukup menarik, yaitu adalah sebuah balkoni yang hanya bisa diakses dari master bedroom aja. Secara ini bisa connect sama taman belakang. Which is di sini juga menariknya adalah semuanya round corner. Mungkin munduran sedikit, dilihatin bagian atas. Ini adalah the eclipse style ya, setengah lingkaran di bagian atas, sebuah kombinasi arsitektur yang menarik. Dan kamu juga masih punya permainan roster di area dinding samping sehingga kelihatan juga masih asik. Nah, di sini sekarang kita mau lanjut dulu ke sebelah sini. Nah, kalau kamu cek bagian sini, ini dari area rest area. Nih, kita masuk dulu. Kamu langsung dimanjain dengan satu area walk-in closet. Ini pinternya banget dari penataan untuk interiornya ya. Jadi di section yang ini kamu dapat sebuah area walk-in closet, di mana kamu dapat sebuah area kabinet, dan juga kamu dapat penempatan area meja rias persis di belakangnya area ranjang. Dan space-nya yang masih enak, masih sangat terasa spacious. Kamu juga bisa punya satu area direct access menuju ke arah sebelah sini. Nih. Ini adalah area kamar mandinya. Yuk, masuk dulu. Yang bikin menarik adalah yang pasti di sini adalah semuanya menggunakan matte touch. Artinya bahkan di area dinding, di area lantai itu menggunakan granit yang texture alias matte sehingga nggak licin. Dan kamu masih punya penataan skylight kayak gini ditambahin dengan sebuah frame double sink dan juga area mirror di sini. Dan kamu juga dimanjain dengan 2 area mandi di mana kamu mau pakai drop shower, hand shower, ataupun kamu juga masih bisa dapat penataan bathtub di sisi yang ini. Which is menurut aku worth it banget. Nah, rumah Berry Hill ini terletak di kawasan Graha Family dan yang aku bahas ini harganya 13 M-an dan memang include all furnished. Jadi dari tadi aku cerita itu nggak cuma contoh, itu bisa buat kamu loh. Buat kamu yang punya pengen gawe untuk aku suka dengan buildku sendirilah. Yes, kamu bisa. Kamu masih bisa dapetin dengan harga yang lebih murah tentunya. Harganya berapa? Tinggal kamu DM aku aja. Yang ini start dari 13 M-an. Yang kosong pastinya lebih cheap dan masih ada potongan lain di lebar 240 dan juga yang lebih compact di ukuran lainnya.
Jadi tunggu apa lagi? Buat kamu yang ngerasa cari Graha Family yang baru susah, enggak kok, ini udah ada. Kontak aku segera untuk langsung survei bareng Rian Expo.